Hai kawan-kawan Cakap Tamora, jangan lupa like, subscribe, komentar, dan bagikan YouTube Cakap Tamora. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan Cakap Tamora. Ya, malam hari ini malam yang spesial dan yang pertama juga bagi Cakap-Cakap Tamora. Hari ini kita Cakap-Cakap Tamora door to door ini, door to door dengan tamu yang spesial juga, dengan tamu yang luar biasa bagi kami di Cakap-Cakap Tamora. Hari ini kita langsung ke kediamannya Bang Hairul ya, Bang Hairul, atlet NPC Sumatera Utara. Ya, selamat malam nih Bang Hairul. Malam, Bang. Sehat kan? Sehat. Iya, itu yang penting. Kalau sudah sehat berarti semua bisa kita lakukan ya kan? Nah, kalau sakit apapun tak bisa dilakukan. bisa dilakukan ya. Nah, hari ini kita langsung di jalan apa nih? Jalan pendidikan. Jalan pendidikan Desa Tanjung Baru ya. Ya, Bang. Ya. Semoga kawan-kawan Cakap Tamora tetap stay tune di channel YouTube-nya Cakap-Cakap Tamora. Apa yang kami perbincangkan malam hari ini semoga mendapatkan mendapatkan edukasi atau manfaat buat seluruh masyarakat Tanjung Merawa, baik itu Kabupaten Deli Serdang. Nah, kita langsung nih ke Bang Hairul. Apa nih kegiatan selain selain atlet ya, atlet NPC lah ya, disabilitas ya. Apa nih kegiatan selain berolahraga? Salah satunya saya juga mengemban tugas di Deli Serdang sebagai Ketua NPC Kabupaten Deli Serdang. Bang Hairul juga sebagai ketua ya? Iya, pengurus Bang. Lah kita bilang. Pengurus NPC Kabupaten Deli Serdang. Sejak kapan Bang? Periode 2021 kemarin, Bang. 2021. Ya. Selain untuk atlet ataupun bidang olahraga, ada nggak kegiatan lain? Ada, Bang. Apa itu? Pedagang, Bang. Oh, pedagang. Iya, pedagang saya, Bang. Jualan lah ya? Iya. Di rumah atau di luar rumah? Di luar rumah, Bang. Di luar rumah ya. Iya. Tapi apalah ya, yang jelas bisa menghidupi kehidupan sehari-hari ya. Benar. Gimana nih, perkenalan dari seorang Bang Hairul lah, dari nama lengkap, alamat ya, terus memang asli dari Putra Tanjung Merawa atau Ya, seperti apa? Bisa asli. nih diperkenalkan langsung di depan kameranya Cakap-Cakap Tamora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairul, atlet NPC Sumatera Utara, berasal dari Kabupaten Deli Serdang. Ya. Yang saat ini saya berdomisili di Jalan Pendidikan Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Merawa. Ya. Selanjutnya, saya di Deli Serdang mengemban tugas sebagai Ketua NPC Kabupaten Deli Serdang. Di sini saya dengan Bang Dharma ingin mengedukasi, ingin memperkenalkan diri kepada masyarakat Tanjung Merawa bahwasannya disabilitas itu bukan hanya untuk meminta-minta, tetapi ada program kita untuk berolahraga. Di situ kita bisa berprestasi, kita bisa sehat. Dan saya berpesan kepada orang-orang tua, apabila ada anak-anaknya di rumah yang disabilitas, jangan malu. Kita ada wadahnya di Deli Serdang untuk membina anak-anak tersebut menjadi atlet profesional. Untuk bertanding di kancah nasional dan internasional. Keren. Nah, kita mau tahu riwayatnya nih, riwayat pendidikan nih, SD, SMP, SMA, ataupun kalau ada sarjana atau kuliahnya bisa disampaikan di depan Cakap-Cakap Tamora nih. SD-nya di mana, SMP-nya di mana, SMA-nya di mana? Siap. Tamatan saya SD di Tanjung Baru. Ya. SD 104232. SD negeri itu ya? Negeri, Bang. Ya. SMP saya di SMP 1 Lubuk Pakam. Tamatan SMA saya di Sekolah Wirajaya Swasta di Tanjung Merawa.
Di Tanjung Berawa. Ya. Nah, karena memang topik kita hari ini tentang olahraga ya, tentang NPC ya, Iya. tentang olahraga disabilitas. Iya. Artinya ini luar biasa, karena kita juga baru tahu nih ternyata ada atlet-atlet yang luar biasa di Tanjung Berawa nih, seperti Bang Herol hari ini gitu. Nah, awal mulanya nih punya, kalau saya bilang nih kelebihan Bang, suatu Bang. kelebihan bagi kami di Cakap-Cakap Tamora. Awal mulanya punya kelebihan seperti ini, apa ini memang dari lahir atau ada eksiden lah ya, kecelakaan gitu. Bisa lah Bang sampaikan nih, Abang jelaskan dengan kawan-kawan Cakap Tamora. Iya. Iya. Kondisi saya seperti ini, terus terang aja ke sama Abang, ini terjadi kecelakaan di salah satu perusahaan yang ada di Tanjung Merawa. Jadi asal mula kecelakaan ini dulu tahun 2009, Ya. bertepat bulan 9, bertepat 4 hari lagi mau Lebaran itu Bang. Oh, 4 hari mau Lebaran. Hari Jumat itu terjadilah kecelakaan tangan ini. Itu masih apa ya? Masih belum menikah ya? Belum, Belum menikah. masih usia 21 tahun. Oh, masih muda. Oh, gitu. Sekarang usia Bang berapa? 35 Bang. 35 tahun. Iya. Udah lama ya, udah Iya. lama berarti ya. Nah, itu kita tahu tadi, kawan-kawan Cakap Tamora udah tahu bahwasanya Bang Herol ini adalah memang karena kecelakaan ya, Iya. tapi bukan menjadikan seorang Bang Herol ini menjadi lemah ya, Iya, benar. pantang menyerah, tapi akhirnya bisa bangkit ya, bisa bangkit untuk berkreativitas, Iya. yaitu di seni olahraga Iya, ya. benar Bang. Dan sampai dengan hari ini sebagai ketua NPC Iya, Kabupaten Deli Serdang. Kabupaten Deli Serdang. Ini yang luar biasa Bang. Nah, kita lanjut. Apakah Bang Herol pernah mengalami frustasi nih dengan kondisi seperti ini? Pada awal mulanya gimana gitu? Pasti kan ada suatu rasa seperti apa gitu. Bisa lah Bang cakapkan nih. Kalau rasa frustasi cuman setitik aja itu Bang. Setitik ya? Setitik aja. Saya terjadi kecelakaan ini, langsung kepikiran itu saya ikhlas. Ikhlas ya? Ikhlas. Jadi dalam kondisi saya seperti ini, Ya. sempat memang terlintas itu saya berpikir apa yang mau saya lakukan. Ya. Kan seperti Bingung pada Bingung. awalnya ya? Pada awalnya bingung. Biasa saya bisa begini, kan biasa seperti Bisa itu Bang. melakukan aktivitas. Iya, aktivitas apa yang saya bisa Sehari-hari, ya. lakukan. Jadi dengan kecelakaan ini saya pun sempat tapi down cuma setitik aja Bang. Setitik aja. Jadi Kenapa Abang katakan tadi down setitik? Biasanya kan ada juga orang frustasi Bang ya. Iya. Saya tidak Bang. Ya, apa yang melandasi Abang jadi seperti itu gitu? Semangatnya makin menggebu-gebu. Salah satunya orang tua Bang. Orang tua. Orang tua. Kita nggak mau melihat orang tua, kita sedih, orang tua pasti kan sakit Bang. Kan seperti itu Bang. Abang ingin kedua orang tua tersenyum lah ya, Iya. bahagia terus ya. Jadi kita bisa bangkit kan seperti itu Bang. Dengan kondisi kita seperti ini kita makin semangat. Makin semangat. Salah satunya saya gemar dengan olahraga. Memang dari dulu sudah gemar. Gemar dulu suka main bola kaki Bang. Oh, sepak bola ya. Iya. Gemar sepak bola. Disitulah saya gimana cara bisa main bola kembali kan seperti itu. Ya. Saya tutup tangan saya Ya. dengan kaos kaki. Oh iya. Saya ikut main lagi. Main sepak bola? Iya, Sempat ya? sempat. Sekarang ini pernah juga? Udah. Enggak ya. Semenjak jadi atlet NPC udah nggak pernah Udah lagi. nggak pernah lagi. Iya, benar. Tapi Abang lakukan tuh dengan pastinya nggak ada perubahan seperti waktu sebelum disabilitas ya. Benar. Pasti sama Abang rasakan Iya. itu seperti sebelumnya. Iya. Benar Bang. Karena dari hati ya, dari Iya. hati semuanya ya. Jadi kuncinya itu semua kita ikhlas Bang. Ikhlas ya. Ikhlas. Apapun yang terjadi hari ini Kita harus ikhlas. harus ikhlas. Jadi di situ membuat mental kita terbentuk, mental kita kuat dengan untuk menghadapi masa depan yang lebih cerah, Lebih cerah lagi. lagi, ya. Jangan kita cuman apa bahasanya itu?
Jangan kita down dengan keadaan kita yang sekarang. Iya. Kita harus bangkit. Harus bangkit Iya. ya. Seperti tagline kita, bangkit Iya. dan bergerak. Benar. Nah, selanjutnya Bang, bisa nggak diceritakan nih awal mulanya menjadi atlet NPC ini ataupun olahraga disabilitas ini hingga meraih banyak prestasi itu seperti apa awal mulanya? Bisa Abang ceritakan dari awal ya secara singkat padat Iya. lah ya. Awal mulai saya menjadi atlet NPC, Bang. Ya. Pas kebenaran kemarin waktu kecelakaan tangan, ada ketua NPC Deli Serdang dulu, namanya Pak Suliadi. Ya, ya, ya. Adik dia bekerja dengan saya di perusahaan tersebut. Ya. Jadi abangnya berpesan, apabila ada kecelakaan kerja, teman-teman kerja yang udah fatal, tolong kabari ke saya. Ya. Seperti itulah abangnya bercerita. Jadi singkat ceritanya, datanglah dia ke rumah, Ya. ke rumah saya, ditanyalah sama saya, apa benar kamu mau ikut olahraga? Olahraga apa? Saya tanya. Olahraga atletik. Atletik itu apa? Saya nggak ngerti nih. Masa itu saya nggak paham kali tolak peluru, cakram atau lembing itu nggak paham. Ya. Jadi saya identik atletik itu lari. Oh, lari ya. Jadi saya bilang kalau lari saya nggak sanggup. Kondisi saya dulu lumayan besar juga badan, Bang. Oh. Ini sekarang lebih besar sih. Oh, ini lebih besar dari Iya. pada sebelumnya. Iya. Jadi dari situ saya dipertemukan dengan Pak Suliadi, Iya. dengan Alan Sastra Ginting, Ketua NPC Sumut sekarang. Saya diperkenalkan olahraga atletik ini, tolak peluru, cakram dan lembing. Oh, langsung diperkenalkan 3 cabang olahraga. Iya. Tapi yang saya fokuskan dari awal itu tolak peluru. Tolak peluru. Tolak peluru. Di latihan itu tetap tolak peluru. Jadi prestasi yang bisa kita raih pertama itu berangkat ke Jurnas di Solo Di Solo. 2010. Ke Jurnas itu. Ke Jurnas. Itu langsung ikut ke Jurnas atau pernah di daerah-daerah sebelumnya? Langsung ke Jurnas, Bang. Oh iya. Pas rezeki. Oh, Rezeki saya kemarin gitu langsung berangkat ke Solo. Dikarenakan saya masih muda, dulu itu kan masih 21 tahun, berpotensi, Ya. langsunglah ditarik sama NPC Provinsi Sumatera Utara untuk mewakili Sumatera Utara ke kejuaraan nasional di Solo. Ya, artinya poin yang kita dapat malam hari ini pertama kali dikenalkan dengan olahraga di NPC, tapi bisa langsung ikut kejuaraan nasional gitu. Iya. Biasanya orang-orang yang seperti Abang kan ikut kejuaraan misalnya di kecamatan, di desa, di kabupaten gitu kan. Tapi alhamdulillahnya Abang dipercaya untuk kejuaraan nasional. Iya. Itu kejuaraan nasional apa tadi? Kejurnas tolak peluru. Tolak peluru. Atletik, Itu Bang. di mana? Di Solo. Di Solo. Iya. Itu pertama kali juga ke Pertama Solo. kali. Pertama kali naik pesawat. Oh. Artinya naik pesawat dibiayai ya? Iya. Dibiayai Oleh dan pemerintah. pertama kali Pertama kali. bisa, artinya gini, bisa pergi ke luar kota tapi dengan apa ya, dengan biaya dari pemerintah. Iya. Ya. Tapi itu keren gitu. Walaupun pertama kali tapi sudah langsung bisa kejuaraan nasional. Iya, benar. Apa yang Abang rasakan pada waktu itu ketika Abang tahu Abang itu dipercaya untuk berangkat di kejuaraan nasional tolak peluru di Solo ya? Iya. Apa yang Abang rasakan? Apakah itu memang mimpi Abang? Abang pernah impikan itu atau memang berjalan saja gitu? Yang saya rasakan waktu itu Ya. hati senang. Ya. Tapi di sisi lain naik pesawat itu masih takut, Bang. Karena belum pernah Belum pernah. berpikir ya, artinya ini nanti kayak mana nih? Iya, benar. Oh, jatuh cemana nih ya? Iya. Jadi seiring berjalan waktu aja, Bang, yang Ya. Abang tanyakan tadi, seiring berjalan waktu saya ditunjuk ya manusia biasa kalau ditunjuk sebagai perwakilan Sumatera Utara itu pasti senang, Bang. Ya, artinya pernah nggak terpikir bisa sampai ke sana sebelumnya? Belum, Bang. Enggak ya? Belum. Tapi itu memang luar biasa ya, rezeki dari Allah. Iya. Artinya kita punya apa namanya masa lalu ya untuk bangkit dengan hal yang sekarang, tapi ada sesuatu hal yang
prestasi ya di situ ya. Nah, Benar. setelah itu Bang sampai ke Solo. Apalah mengikuti kejuaraan nasional Iya, benar. tadi. Sampai di sana eh apa yang Abang rasakan ketika Abang ketemu nih Iya. dengan kawan-kawan disabilitas Iya. yang lain gitu. Dalam hati saya seperti ini, Bang. Iya. Oh, ternyata banyak yang disabilitas seperti Abang, saya. gitu ya. Dan dalam hati ini bilang, kau masih mendingan Ya. dengan kondisi tanganmu yang seperti itu. Ya. Masih banyak yang lebih parah lagi. Makin termotivasi kita, Bang. Dan bukan akhir dari segalanya. Ya. Benar. Untuk menggapai masa depan itu lebih besar lagi, Bang. Dengan kita lihat kondisi yang lain seperti itu lebih parah, masih banyak. Iya. Dengan kondisi dengan kondisi saya lah seperti ini, masih bisa membawa sepeda motor, bisa kemana-mana kan gitu, Bang. Iya. Itu Jadi termotivasi kita gitu, Bang. tapi itu keren gitu. Bagi saya itu keren gitu. Baru pertama kali langsung bisa ikut kejuaraan Kejuaraan. nasional. Kalau boleh saya kasih apa sedikit, Bang? Ya. Kita mencari atlet disabilitas ini nggak segampang dengan atlet normal, Bang. Benar, benar. Kalau kita atlet normal, seleksi dapat masih dibina kembali kan seperti itu, Bang. Ya. Kalau kita untuk yang disabilitas ini, untuk NPC, Ya. dia belum tentu yang NPC ini semua dia gemar olahraga. Oh, belum tentu ya? Belum tentu, Bang. Belum tentu semua tuh. Belum tentu semua gemar Walaupun olahraga. dia masuk dalam MPC. Tidak seperti itu, Bang. Maksudnya yang disabilitas. Oh, yang disabilitas. Yang disabilitas. Yang disabilitas. Tidak semua tuh yang Tidak mau sem- bergabung ya. Iya, tidak mau bergabung ke NPC lantaran Itu sebabnya apa kira-kira menurut Abang? salah satunya mereka udah gini ya, Bang. Mereka sudah kenal dengan uang. Seperti kita bilang yang tunanetra itu udah tahu mengamen. Jadi Udah berpikir mencari nafkah lah. mencari situ ya. nafkah di situ. Jadi di olahraga ini kan kita tulus dari hati. Benar. Kalaupun ada suatu hadiah ataupun uang itu adalah bonus. Ya? Bonus, bener, Bang. Benar. Saya mencapai itu semua di 2010 saya berangkat di Kejurnas di Solo. Awal mula perkenalan semua di situ, tolak peluru, cakram dan lembing. Event pertama di situ saya belum dapat apa-apa. Jadi pelatih saya bilang, kau jangan melamun. Kau pulang dari sini, mau berapa lemparanmu? Intinya kamu latihan. Jangan sampai libur latihan. Kamu latihan dengan sungguh-sungguh. Di 2012 kita ada event Peparnas di Pekanbaru. Oh. Jadi Itu event keberapa? itu event kedua, Bang. Kedua ya. Itu event besar. Tadi belum kita cari tahu tadi yang event pertama di kejuaraan nasional di Solo juara. Enggak, Bang. Oh enggak ya? Belum ya? Belum. Belum. Ya. Itulah saya dibentuk mental dari situ, Bang. Artinya apa dulu ya, menambah pengalaman. Iya, benar, Pengalaman Bang. dulu ya. Terus di yang kedua tadi, Yang kedua saya dapat medali perak medali perak. Itu di mana tadi? di Pekanbaru, Bang. Pekanbaru ya. Iya. Medali perak. Iya. Itulah pertama kali menerima medali ya. Iya, benar, Bang. Langsung Kalau perak itu juara 2 ya? iya, Bang. Juara 2 ya. Dari situlah saya langsung dapatlah predikat atlet NPC Sumut. Oh, dapat predikat setelah dari Iya. sana. Oh. Jadi langsung pulang dari sana dapat predikat NPC. jadi langsung kita bisa mewakili Sumut, Sumatera Utara seterusnya, Pak. Otomatis ya? Iya. Jadi di situ kita latihan, di situ kita mencapai limit dan berkesinambungan lah ya kan, Bang, bahasanya. Jadi kita langsung didapuk dengan NPC Sumatera Utara. Jadi atlet NPC Sumut, Bang. Sebelumnya kan kita masih daerah. Iya. Selama ini kita bawa nama daerah. Jadi kalau udah kita dapat predikat dari NPC Sumut, berarti kita mewakili NPC Sumut. Sumut ya. Iya. Untuk kejuaraan nasional. Setiap kejuaraan nasional, internasional, Bang. Oh.
bawa NPC Sumut. NPC Sumut. Tapi kita tidak lupa dengan daerah Pastilah. yang membangkitkan kita. Jangan lupa sejarah ya. Iya. Dari mana kita berada ya. Bangkit dari mana ya. Benar, Bang. Keren dong. Nah, tadi kan awal pertama itu belum juara nih. Iya. Jadi kan saya tanya gimana perasaannya. Tadi Abang udah jelaskan. Nah nih, perasaan ketika menerima Aduh. medali perak tadi seperti apa? Nangis, Bang. Nangis? Terharu ya? Belum pernah naik podium loh, Bang. Oh iya. 2012 itu baru pertama naik podium. Naik podium. Event kedua langsung dapat perak ya? Iya. Itulah janji pelatih tadi. Kau mau berapa lemparanmu? Ya. Pulang dari Solo ini kita latihan. Jangan pernah mau kalah dengan lawanmu. Pastinya orang tua bangga ya? Orang tua terharu, Bang. Bangga, Bang. Dengan kondisi Apa yang dikatakan orang tua ketika Bang meraih prestasi itu? Setelah pulang ke daerah, ada nggak disampaikan orang tua? Kalau orang tua itu tidak menyampaikan apa-apa, Bang. Tapi dengan tingkah laku ataupun dari apa ya, mimik Wajah, apa ya, iya. wajah ya. Orang Abang, tua apa itu yang Abang rasakan? Perasaan orang tua? senang, Bang, Senang melihatnya, pasti, Bang. Senang, apalagi almarhum orang tua tadi menetesin air mata kan, Bang. Air mata Oh, bahagia. Almarhum. Dua-dua? Satu, Bang. Yang ibu? Atau? Yang ibu. Oh, ibu. Iya. Waktu Abang ikut event kejuaraan itu, yang di Pekanbaru, ibu masih ada? Asih. Oh, masih. Sempat pun mengantarkan ke Polonia. Dulu masih di Polonia, Bang. Jadi setelah Oh ya, Polonia dulu. Ya. setelah 2012, 2013 orang tua almarhum orang tua dari saya yang perempuan meninggal dunia. Meninggal dunia. Sempat saya janjikan juga sih, Bang. Mak, ini apabila Ya. kita sehat-sehat, panjang umur, Ya. Kuala Namu udah mau selesai. Jadi 2016 bisa lah Mama lebih dekat ngantarkan awak Ya. berangkat ke Bandung. Nggak harus ke Medan. Ya. Iya. Jadi ya Allah berkata lain. Lebih sayang yang di atas tadi kan, Bang. Diambil. Tapi artinya yang buat Abang bahagia juga sempat dilihat orang tua perempuan Abang meraih prestasi itu. Ya? Benar. Itu, Bang. Sempat orang tua menyaksikan itu rasanya di sini wah, Long ya? luar biasa, Bang. Luar biasa ya. Lantaran dengan kondisi kita seperti ini, dia sempat berpesan dengan abang-abang saya, kakak-kakak saya. Dia nggak mau melihat saya susah. Ya. Itu yang disampaikan. Namanya orang tua pasti itu ya. Jangan sampai saya Mama dengar kalian buat dia susah. Dengan kondisi dia yang seperti ini, jangan kalian buat susah lagi. Tapi sahabat-sahabat Abang selalu support lah ya. Oh, Dari dulu. semua support, Bang. Support, Bang. Pada tahu tuh Abang ikut kejuaraan-kejuaraan ini. Pada tahu kawan-kawan. Saya nggak mau ngasih tahu sih, Bang, lantaran nanti dipikir orang kita sombong. Ya, tapi paling tidak namanya kawan-kawan sahabat yang dekat. Tahu, Pasti kan Abang tahu, sampaikan saya iya. mau berangkat nih, Iya. mohon doa restunya gitu. Ya. Iya. Soalnya kemarin itu saya pun di rumah sakit, mereka pun support, Bang. Satu rumah sakit itu bisa dibilang ramai lah orang mereka Iya. datang. Itu yang membuat hati kita apa ya? Menjadi kuat ya. Iya. Karena ada sahabat-sahabat, keluarga Iya. yang masih peduli dengan Iya. kita ya. Jadi saya seperti ini pun macam tidak merasakan disabilitas jadinya. Sama seperti Normal biasa, aja. ya. Normal-normal Benar, aja. Bang. Saya bawa kereta ya. Gitulah, Oh, Bang. pakai sepeda motor juga. Iya. Sepeda motor saya pakai. Itulah alat transportasi saya, Bang. Berarti dengan satu tangan. Iya. Kalau lagi sendiri saya pakai dua tangan. Oh. Kalau lagi bawa malah terbalik sih, Bang. Saya boncengan baik di satu tangan. Oh iya, boncengan. Tapi kalau sendiri saya pakai dua tangan. Terbalik ya. Iya. Padahal lebih bebannya berat kalau ada yang boncengan ya. Iya. Tapi saya lebih nyaman pula. Satu tangan kalau udah boncengan. Iya. Iya gitu, Bang. Nah, selanjutnya nih Bang, bisa nggak diceritakan nih, sebesar apa dan sekuat apa nih ketika Abang berlatih sehingga Abang bisa mencapai sebuah prestasi? Seperti apa perjalanan berlatihnya
Bang Irul itu dan squad apa berlatihnya sehingga prestasi-prestasi itu datang pada diri Bang Irul? Kalau cara berlatihnya, kita apa yang dikasih pelatih, apa yang dikasih dia program, istilahnya kita seperti makan nasi, Bang. Oh ya. Apa yang dikasih dia, kita makan. Nah, jadi program apa yang mereka kasih itu, kita buat, Ya. biarpun keluarlah muntah dari dalam perut tadi, lantaran programnya luar biasa, Bang. Melelahkan ya, Melelahkan, Bang. Luar biasa melelahkan. Jadi dia kalau kayak yang apa namanya, lempar lembing atau apa, tolak peluru. tolak peluru. Nah itu rumit nggak latihannya? Kalau tolak peluru sebenarnya simpel, Bang. Simpel ya. Nah, dengan gaya glide, dia main mundur, Ya. dia simpel. Tapi yang sulit abang rasa dari 3 cabang olahraga yang abang tekuni apa? Lempar lembing, Bang. Lempar lembing. Sulitnya karena apa tuh? Perpaduan sprint, Oh dia tetap sprint ada ya? wajib, Bang. Dia Sama wajib ada tolakan ya? perpaduan sprint Tolakan juga? dengan lemparan, Bang. Lemparan ya? Ah, Oh kalau tolak peluru tadi? iya, kalau tolak peluru tolakannya. itu baru tolak. Jadi perpaduan ini harus digabungkan semua, Bang. Di situ kita harus ada gerakan sprint, di akhir dia harus ada blok. Di situ yang susah, Bang. Tapi nggak semua orang juga bisa itu ya, kalau nggak ada kemauan ya. Susah, Bang. Susah ya. Tapi kalau kemauan kita tinggi bisa ya? Bisa. Nggak ada yang nggak bisa ya? Nggak ada yang nggak bisa, Bang. Benar. Semua itu bisa karena terbiasa. Karena terbiasa dan kemauan kita tinggi ya. Iya. Tapi kalau kita malas-malasan ya nggak bisa ya. Nggak bisa lah, Bang. Iya, iya. Terus Bang, selanjutnya itu tadi kan cerita tentang tolak peluru tadi Juan, Iya. ya. Lempar lembing dan satu lagi apa? Cakram. Cakram itu pernah juara nggak? Pernah, Bang. Di 2016, Ya. saya masih dipercaya untuk membawa nama Sumatera Utara Ya. Dan perwakilan dari daerah. Saya berangkat peparnas lagi di Bandung. Papernas itu apa Bang? Biar kawan-kawan Cakap Tamora tahu nih. Pekan Paralimpik Nasional. Oh, Itu kegiatannya seperti PON. iya, iya, iya. Kalau PON itu pekan olahraga nasional. Ya. Jadi kalau kita disabilitas, Ya. namanya Peparnas, Papernas, Pekan Paralimpik Nasional. Pekan Paralimpik Nasional. Jadi Paralimpik itu apa Bang? Ini kita mau tahu nih agak spesifik. Paralimpik itu seperti apa gitu? Paralimpik itu Dikhususkan untuk disabilitas. iya gitu. benar, Bang, dikhususkan untuk disabilitas. Kadang kan ada namanya olimpiade gitu Ah. ataupun apa olimpik atau apa gitu. Ini kalau ada paralimpik. Jadi gini, Bang. Iya. Sedikit saya jelaskan kalau untuk NPC-nya, Bang, Iya, ya. iya, iya. Kalau dia untuk di nasional, Iya. dia kita ada namanya Peparnas. Papernas. Dan untuk pelajar kita ada Pepapernas. Papernas. Iya, Pekan Paralimpik Pelajar Nasional. Oh. Jadi kalau untuk dia di internasional Iya. seperti SEA Games, Iya. kita namanya ASEAN Para Games. ASEAN Iya, Para betul, Games. betul. Pernah saya lihat ini Iya. di TV. Untuk tingkat Asia Iya. dia ASEAN Para Games. Jadi Itu kalau ASEAN itu bukan Asia Tenggara. itu ASEAN, Bang. ASEAN. Ini Asia. Ini Asia. Asia ya. Untuk dia untuk dia Olimpiade, Iya. namanya Paralimpiade. Paralimpiade. Terus ada nggak menurut Bang Airul ini ada nggak kesempatan dengan usia Bang sekarang, dengan kemampuan Abang sekarang pasti ada makin kelebihan atau kekurangan. Ada nggak kira-kira ke depannya kansa Bang ataupun niat Abang tuh Olimpiade? Kita semua harus optimis, Bang. Harus optimis ya. Tapi kalau kans untuk ke Olimpiade itu masih tipis. Tipis ya. Tapi kalau sampai sekarang keinginan saya Tinggi ya? masih tinggi, Bang. Dan usia itu nggak mempengaruhi. Kalau kita di NPC usia itu tidak ada batasan. Oh, nggak ada batasan ya? Selagi kita mau, selagi kita bisa, Bisa ikut Olimpiade? bisa. Bisa ya? Nggak Tidak ada batasan usia.
Kadang kan ada batasan usia misalnya kan, kalau yang normal Iya benar, di normal ada. ada batasan usia yang bisa ikut Olimpiade di usia berapa, Iya. ke usia berapa Iya. kan gitu. Tapi ini Di tidak terbatas di ya. NPC nggak ada, Bang. Sama sekali nggak ada. Artinya mau usia berapa masih bisa terus berkarya. Benar. Ya? Ada lawan saya kemarin di Papua, Ya. usia 50 tahun. Oh, 50 tahun. Dia main tolak peluru itu masuk di 3 besar. 3 besar. Masih bisa dia di lemparan 980 gitu, Bang. 9,80 cm. Oh, keren ya. Jauh juga loh Di itu. usia 50 tahun. Jauh juga ya. Iya. Dengan kelas usia 50 tahun bisa seperti itu ya. Benar. Sementara yang muda-muda belum sanggup itu, Bang. Iya, keren kali pokoknya lah. Nah, apa artinya pengalaman-pengalaman itu memang apa ya, sebagai ada yang abang bicarakan nanti di akhir tua dengan anak-anak ya, Iya. bisa disampaikan pengalaman-pengalaman itu ya kan. Sama dengan di Cakap-Cakap Tamora, apa yang ada di diri seorang Bang Erol belum tentu ada di saya. Iya. Yang ada di saya juga belum tentu ada di Bang Erol. Jadi memang kita harus saling melengkapi, ya kan? Benar, Bang. Harus saling menutup kekurangan Setuju. untuk menjadi kelebihan yang luar biasa ya. Bahkan bisa sampai tingkat nasional ya kan. Mudah-mudahan tingkat internasional ke depan. Amin, Kami amin. doakan dari Amin. Cakap-Cakap Tamora. Amin. Nah, selanjutnya Bang, sebagai atlet nih, Abang pasti mempunyai sosok inspirasi pastinya dari di dalam perjalanan Abang lah, baik itu dari atlet-atlet nasional ataupun luar negeri. Gitu. Kira-kira ada nggak sosok-sosok itu? Ada, Baik Bang. itu yang normal, baik itu yang disabilitas. Ada. Nah, Sampai sekarang saya masih dekat dengan orangnya juga. oh, masih juga. Siapa itu? Dia ketua NPC Provinsi Sumatera Utara, Oh. Alan Sastra Ginting. Apa yang membuat diri Bang Erol menjadikan beliau adalah sosok inspirasi Bang Erol? Pekerja keras, Bang. Pekerja keras. Pekerja keras, rendah hati. Dan dulunya atlet. Atlet, Bang. Atlet. Sampai sekarang enggak ya? Udah Di 2021 kemarin dia pensiun. pensiun. Tapi memang awalnya atlet sehingga menjadi pelatih. Iya. Dan pelatih Bang Erol juga sekarang. Sekarang pelatih nasional ya, Bang. Pelatih nasional. Internasional, maaf, Oh, saya internasional. internasional untuk pelatih Indonesia. Sekarang beliau masih di Solo. Oh, di Solo. Surakarta. Itu orang Sumatera Utara. Iya, Tinggal di mana? tinggal di Perumahan Ben Hill, Perumahan Ben Hill, Percut Situan ya. Percut Setuan, Bang. Perumahan. Beliau menjadi sosok inspirasi ya. Iya. Apa yang Abang dapatkan dengan inspirasi dari seorang Bang apa tadi? Alan Sastra Ginting. Alan Sastra Ginting tersebut. Apa yang Abang dapatkan? Banyak, Bang. Contohnya lah. Contohnya seperti padi juga, Bang. Semakin merunduk. Semakin berisi semakin merunduk. Oh, semakin berisi semakin merunduk Iya. ya. Jadi kita jangan, udah dengan kondisi kita seperti ini, kita dapat prestasi, Iya. kita jangan sombong. Gak boleh sombong ya. Nah, dia inspirasi saya, dia suka membantu sesama. Walaupun Suka segudang berbagi. prestasi, tapi tetap rendah hati ya. Benar, Bang. Dan beliau pun sekarang menjabat sebagai ASN di Dispora Sumut, Bang. Oh, ASN. Dari olahraga ini, Bang. Sipil negara ya. Dari olahraga ini udah banyak teman-teman sih yang jadi ASN Abang nggak pengen? di Kemenpora. Saya kepengen. Semua orang kepengen kalau ditunjuk Tapi untuk memang PNS. belum rezekinya ya. Belum rezeki ke situ, Bang. Tapi Abang tamatan terakhir apa tuh? SMA? SMA, Bang. SMA ya. Udah kita di Deli Serdang udah banyak kita jadi ASN di Kemenpora, Bang. Kemenpora ya. Iya. Di 2018 kemarin mereka ada pengangkatan kejuaraan ASEAN Para Games. Tapi menurut Ya, benar, Abang, menurut Bang Erol, NPC lah ya, khusus disabilitas, olahraga disabilitas ini, tingkat kepedulian pemerintah seperti apa nih menurut Abang? Apakah memang sudah layak atau emang masih perlu apa ya, pembinaan-pembinaan atau seperti apa gitu?
Kalau saya bilang layak, belum sepenuhnya. Belum sepenuhnya ya. Tapi on progress ya. On progress udah pasti. Pasti ya. Seperti ya, saya minta tolong juga ke abang dari Cakap-Cakap Tamora Iya, ini iya. bisa menyampaikan keluh kesah kami Iya. untuk ke bapak-bapak dispora ataupun bupati ataupun pemerintahan Kabupaten Deli Serdang untuk lebih peduli lah ya. untuk lebih peduli dengan NPC ya. ya. Sementara ini kami masih perlu banyak juga sih Bang. Seperti kami NPC Deli Serdang, Ya. kantor tuh belum punya Bang. Oh, belum punya ya. Jadi NPC Deli Serdang. iya. Jadi sementara di mana? Sementara alamat rumah ini Bang, Oh, alamat rumah. yang kita cakap-cakap ini sekarang Bang. Iya. Jadi saya udah berulang kali juga memohon kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, udah saya sampaikan. Melalui dari mana? Dari dinas mana? Pemuda olahraga atau apa? Kalau saya bilang udah ketemu langsung sih Oh, Bang. udah. Udah. Sempat audiensi lah ya. Bukan audiensi Bang, kemarin waktu ketemu dengan Pak Bupati, Ya. kita waktu penyerahan tali asih Oh. untuk teman-teman yang juara di Solo kemarin. Sempat disampaikan lah. Sempat keluh kesah itu ya. disampaikan. Cuman ya saya maklum lantaran beliau orang sibuk. Iya. Saya maklum. Tapi paling tidak bisalah ke depannya lebih diperdulikan ya. Artinya yang tadinya tidak punya wadah ataupun tempat sekretariat, Iya, sekretariat. mudah-mudahan ke depan bisa dilihat dengan program Cakap-Cakap Tamora ini. Benar, Terketuk ya hati semua yang peduli dengan benar. NPC Deli Serdang ya. Gini Bang, jadi kita kan ingin menyampaikan inspirasi ini. Ya. Kenapa kita pengen sekali punya sekretariat itu? Iya. Kita pengurus dan atlet NPC Kabupaten Deli Serdang kepingin punya rumah, Tempat ya. punya tempat, wadah. Jadi kita bisa punya titik kumpul. Iya. Jadi bukan sekedar kita kumpul itu di warung ataupun di rumah makan ataupun di rumah. Jadi kita pengen punya sekretariat. Ada tempat resminya deh ya. Iya Bang. Jadi seperti gini, kita contohkan aja. Adalah orang tua bertanya, Ya. ini ada anak saya disabilitas, boleh nggak saya masuk ke NPC? Ya. Saya jawab boleh. Ya. Jadi mereka bertanya, sekretariatnya di mana Pak? Di situ saya di hati ini bingung mau menjawabnya. Bingung karena memang tempatnya belum ada ya. Tempatnya belum ada. Jadi saya pun ingin publikasikan apabila pun pemerintahan daerah insya Allah memberikan tempat untuk NPC Deli Serdang. Ya. Kami ingin publikasikan bahwasannya ini loh tempat untuk atlet NPC disabilitas itu, ini loh untuk atlet NPC. Tempat bernaungnya Tempat ya. bernaungnya ini loh ada gitu loh. Iya. Jadi mereka tidak mencari-cari di mana. Ya. Oh, di mana gitu, Bang. Jadi dengan Cakap-Cakap Tamora ini saya mohon kerendahan hati dari kami, memohon meminta tempat ke Pak Bupati ataupun Pak Wakil Bupati, Pemkab Deli Serdang. Mudah-mudahan bisa terrealisasi ya. Amin. Selanjutnya Bang, siapa sih yang memperkenalkan pertama kali nih dunia olahraga NPC ini? Kalau saya dipertemukan pertama kali memperkenalkan NPC itu Bang Suryadi. Sekarang dia menjabat sebagai Sekjen di NPC Provinsi Sumatera Utara. Dan Bang, mohon maaf Bang, rata-rata di NPC Deli Serdang ataupun Sumatera Utara itu dia disabilitas semua? benar, Kalau dia tidak disabilitas nggak bisa? nggak bisa. Oh gitu ya. Walaupun pengurusnya saja. Pengurus itu kan bukan hanya atlet. Kan beda nih atlet sama pengurus sebenarnya. Walaupun abang juga pengurus dan atlet juga gitu. Menurut abang gimana? Kalau dia di kepengurusan sesuai dengan ADRT dari pusat yang kita punya, pengurus, ketua dengan sekretaris itu wajib yang disabilitas Bang. Tapi kalau misalnya penasihat Dewan Pembina boleh? Boleh.
Oh gitu. Boleh. Oh itu masuk pengurus harian ya? Iya. Jadi kita di SK itu kita ada pelindung, ada penasehat, ada ketua, sekjen, seperti organisasi Ya. yang lain lah Bang, seperti itu. Jadi kalau yang lain masih bisa yang non disabilitas. Nah, dengan adanya sekarang namanya apa? NPC di Liserdang nih, pasti kan kepengurusannya juga ada. Apa saja yang udah diperbuat dari wadah ini kira-kira? Diperbuat contoh Selain apa namanya? Selain membina atlet pastinya kan. Itu kan tempat wadahnya membina atlet iya, juga kan? benar. Nah, selain itu apa yang pernah diperbuat dengan NPC ini? Kita di NPC itu memang membina atlet Membina atlet. Bang. Kalau Membina atlet selain ya. itu nggak ada. Selain itu nggak ada ya. Nah, tapi kalau pengurus ya pasti mengurusi atlet, Ya. mengurusi seperti anggaran-anggaran, surat menyurat. Kalau pengurus kan Bang seperti itu. Tapi dia bergabung tuh ya, wanita, laki-laki wanita, apa pria dan wanita tuh ada di dalam NPC. Ada Bang. Ada ya. Ada. Atletnya berapa banyak? Wanita banyak. Wanita banyak yang Apa aja tuh Bang di dalam NPC yang sering disabilitas itu olahraganya apa aja? seperti itu. Nah ini kita belum tahu dari tadi olahraganya apa aja ya kan? Kalau dia kita bilang cabur olahraga aja dulu ya, Bang, ya. Cabornya. Cabornya kita ada atletik, Ya. ada judo, Ya. ada taekwondo, Taekwondo. ada longball, ada boccia. Longball itu seperti apa? Seperti bola bowling. Oh. Sama penggunaannya. Bowling. Beda Bang, Beda ya? beda. Dia bentuknya pipih. Kanan kiri bola itu pipih. Dia harus mengenakan bola jack. Selanjutnya Bang, apa lagi? Kita ada apa tadi? Renang. Ada panahan. Apa lagi ya Bang? Banyak sih Bang. Saya lupa sih. Rata-rata hampir sama nggak dengan normal? Cabur-caburnya? Hampir sama. Hampir sama. Cuman sementara ini baru kita buka sekitar 16 cabang olahraga Bang. Banyak itu. Iya. 16 cabang olahraga aja. Makanya tadi saya mau menjelaskan agak ngeblank sedikit. Oh iya nggak apa-apa. Oh 16 cabang olahraga ya? Iya. Yang sudah terbentuk? Iya, yang akan dipertandingkan untuk Aceh Sumut. Aceh Sumut? Iya. Bahkan nasional? Nasional. Itu nasional Bang. Itu untuk nasional. Jadi banyak cabang olahraga. Seperti untuk di Sumatera Utara ini kita ada cabur baru. Itu tadi kita ada longball, itu masih baru. Cabur baru dia. Taekwondo baru. Kita masih baru. Baru ada lagi boccia. Memang bedanya taekwondo sama karate itu kan, kalau karate lebih banyak di tangan ya. Iya. Tapi kalau taekwondo memang di kaki ya. Jadi memang kawan-kawan disabilitas kayak misalnya seperti Bang Erol di tangan gitu kan. Kaki nggak ada masalah ya kan. Bisa aja taekwondo ya. Memang kalau taekwondo yang di pertandingan itu ya tunadaksa tangan Bang. Oh iya? Iya. Taekwondo. Dia kalau judo dia mata. Iya. Saya udah melihat langsung waktu jadi pemantau di Solo. Saya udah melihat langsung itu. Kalau dia di judo, tapi nggak ada niat untuk taekwondo. Udah. Taekwondo saya udah diperkenalkan dan saya sudah disuruh ketua itu. Saya bilang, saya berat badan Bang. Berat badannya udah obesitas. Kendalanya di berat badan. Berat badan. Jadi kalau kalau judo bisa, judo banyak juga yang besar-besar. Judo besar, cuman kalau kita buka yang tunanetra Bang. Oh tunanetra. Iya. Iya benar-benar. Iya. Jadi kalau taekwondo memang dikhususkan tunadaksa tangan. Jadi saya bilang, saya dengan kondisi saya seperti ini mau nendang ke atas nggak sampai, jatuh ada kan gitu. Nah selanjutnya nih Bang, motivasi apa nih yang menjadi semangat Bang Herul nih dalam mengikuti dunia olahraga NPC ini? Motivasi seperti apa gitu? Dengan singkat lah dan padat ya. Motivasi saya
di olahraga ini ingin Selain atlet, apa motivasinya? selain atlet bang. Ya, artinya selain abang juga mempunyai prestasi di situ kan, Iya. pastinya abang juga pengen juga lah mengedukasi ya pastinya kepada Oh, sahabat-sahabat ataupun kawan-kawan Cakap Tamora gitu. saya pingin selain saya atlet, saya ingin mengembangkan olahraga disabilitas ini, PC ini Ya, ke seluruh Kabupaten Deli Serdang yang ada di ruang lingkup yang bisa kita apa namanya? yang bisa kita kembangkan. Yang bisa kita kembangkan. Ya, Seperti itu. Jadi saya pingin orang tua ataupun saudara-saudara yang punya anak ataupun tetangganya yang disabilitas bisa tolong kabarkan ke kami NPC Deli Serdang. MPC Deli Serdang. Jadi jangan malu dengan kondisi kita yang disabilitas. Ya, tetap Itu bisa berkarya ya. tetap bisa berkarya dan berprestasi. Ya. Kita ada wadahnya di NPC Kabupaten Deli Serdang, siap untuk menjadikan anak-anak Anda, anak-anak orang tua yang disabilitas, Ya, siap kita kembangkan menjadi atlet yang berprestasi. mantap. Tepuk tangan lah dulu tim kreatif. Nah, ini selanjutnya keinginan apa nih? Keinginan apa yang Bang Herul harapkan nih untuk pemberdayaan atlet disabilitas secara umum lah atau secara umum? Kalau saya pengennya ya itu tadi bang, kantor tadi. Kantor ya, Iya, itu yang paling prioritas ya. prioritas bang. Karena MPC Deli Serdang membutuhkan sekret Iya benar bang. agar bisa sebagai naungan Benar, atlet-atlet benar. ataupun pengurus-pengurus. Ya. Benar. Jadi Jadi itu menjadi PR juga buat kita bersama. Iya, Artinya, sama dengan Cakap-Cakap Tamora, kita hadir malam hari ini bercerita ataupun bercakap-cakap dengan Bang Heros putar NPC agar kami juga bisa nih bisa memberikan informasi nih bagi yang belum tahu NPC benar. ataupun pemerintah yang tahu NPC tapi bisa melihat hari ini untuk memberikan kontribusi-kontribusi Iya. ataupun dukungan-dukungan ya. Dukungan itu baik moral ya, baik finansial sehingga NPC Deli Serdang ke depannya bisa menciptakan prestasi-prestasi yang Iya. gemilang ya. Dan Itu yang slogan diharapkan ya. dan slogan kami ada bang, Apa itu? prestasi tiada henti. Prestasi tiada henti. Itu dia. Iya. Jadi dengan prestasi tiada henti itu Ya. seperti saya yang sudah bisa dibilang olkrek, yang udah senior, Ya. kita masih punya bibit-bibit mudanya bang. Jadi berkesinambungan dia, prestasi tiada henti. Nah, dari tadi mau nanya nih, tapi Apa? belum dapat kesempatan karena kita seru kali nih cakap-cakapnya ya kan. Makin hujan, makin dingin, makin panas. Iya. Nah, kita lanjut ke kira-kira nih lawan-lawan terberat seorang Bang Herul nih di Wah. kejuaraan nasional ya, Iya. ataupun kejuaraan lainnya nih di cabang olahraga yang Bang Herul gelutin. Kira-kira dari daerah mana saja nih yang agak menjadi lawan-lawan berat ini? Kira-kira bisa Bang jelaskan nih? Bisa. Yang terberat itu dari Jawa Tengah dengan Jawa Tengah? dengan Pekanbaru. Oh, Jawa Tengah, Pekanbaru. Iya. Pekanbaru lebih dekat ya dari Sumatera Utara Iya. ya. Dia Riau ya? Riau. Di Jawa Tengah kita Apa yang membuat Abang berat menjadi lawan berat Abang? Dari segi apanya itu? postur bang, Postur ya? Postur besar-besar atau besar, besar dan tinggi. besar dan tinggi? Bisa dibilang saya di Abang kan pertandingan besar dan tinggi juga. nggak tinggi kali bang. Nggak tinggi kali, tapi tinggi aja ya. Di pertandingan saya paling pendek loh bang. Oh iya, Di pertandingan saya paling pendek. bahkan banyak yang di atas Bang Heros. Iya benar, Tingginya. benar. Abang tingginya berapa? 164. 164. Kalau dulu masih bisa tuh masuk secaba ya. Ya kan? Sekarang nggak bisa ya kayaknya. 165 ya. 160. 170. 170. 167. Oh, tim kreatif satu lagi ngerti rupanya. Itu ada Ali tuh Ali. Teman Ali saya Ginting. teman saya main bola dulu. Teman nama main bola kan. Iya. Itu teman saya tidur di rumah.
Nah, nggak terasa nih, 1 jam itu kita rasa lama ya. Tapi karena kita serius nih, cakap ya kan, santai, serius tapi santai, agar bisa mengedukasi kawan-kawan Cakap Tamora dan seluruh masyarakat Tanjung Merawa nih. Nah, apa harapan seorang Bang Hairul nih buat anak-anak muda milenial Tanjung Merawa ataupun seluruh masyarakat Tanjung Merawa, baik itu dari aspek olahraga ataupun pada umumnya, apa yang mau Abang berikan, apa pesan ataupun harapan kepada mereka? Jadi harapan saya untuk anak-anak muda milenial sekarang, Ya, janganlah kita sekarang ini berpangku tangan dengan orang tua seutuhnya. ya, Kita harus punya usaha ya, untuk membina, untuk menjadikan mental kita menjadi kuat. ya, Kalau kita berpangku tangan dengan orang tua sepenuhnya, ya, itu bisa menjadikan jati diri kita lemah. lemah ya. Yang jelas, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah dengan keadaan kita sekarang. Boleh ditambah ya, Bang? Kita harus bangkit. Ya, bangkit dan bergerak. Benar. Boleh ditambah tadi, jangan pernah menyerah. Boleh ya? Boleh, Bang. Jangan pernah menyerah, tulang. Ya kan? Nah, selanjutnya nih Bang, apa harapan Bang Hairul nih buat anak muda, Nah, sekarang buat Kecamatan Tanjung Merawa hari ini dan ke depannya? Apa harapan dan kalaupun ada pesan bisa disampaikan? saya ingin untuk Kecamatan Tanjung Merawa, Ya, tolonglah ya, Pak Camat, ya, ya, ya. perhatikan atlet-atlet ataupun banyak yang berprestasi, Pak. Tolonglah perkenalkan kami di Tanjung Merawa ini, Pak. Ya, Yang kami kenal selama ini cuma Pak Bupati, Pak Gubernur yang itu Ya. kami kenal. Jadi di kecamatan Pak kami Wakil Bupati nggak kenal? kenal. Kenal kan? Tadi nggak disebut Oh, Pak iya. Wakil Bupati. Ya? Pak Wakil Bupati pun kami kenal, Pak. Jadi saya minta tolong kepada Bapak, Ya. tolong juga atlet-atlet ini tolong diperhatikan juga, Pak. Yang selama ini kami bawa nama Kabupaten Deli Serdang, kami bawa nama Provinsi Sumatera Utara, dan kami bawa juga nama Tanjung Merawa, Pak. Iya. Itu luar biasa padahal ya. Jadi kami mohon sama Bapak perhatiannya agak sedikit lebih ke atlet-atlet berprestasi, terutama atlet NPC Kabupaten Deli Serdang. Nah, apa yang disampaikan Bang Hairul, harapan-harapannya tadi kepada Pak Camat, itu menjadi suatu motivasi juga bagi kawan-kawan Cakap Tamora, Benar. bagi kami di Cakap Tamora dan tim kreatif. Ya, ada Citra Suada, ada Bang Ridho Siregar, ada saya Darmadi Putra Tosud. Kami akan mencoba menghubungi Pak Camat dengan segera dan kami akan tampilkan di Cakap Tamora. Siap. Agar bisa kita tanya langsung nih kepada Pak Camat dan bisa memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Siap. yang ada di Cakap Tamora. Siap. Ya, mungkin nanti tim kreatif bisa menghubungi langsung nih Pak Camat yang baru nih di Tanjung Merawa. Selama saya berkarir di NPC Sumatera Utara, Bang, Ya, belum pernah saya kenal camat satupun dari dulu, dari dulu. dari pertama masuk MPC. Iya. Oh ya. Dan kami pernah mengajukan surat bahwasannya ini ada atlet mulu, kan gitu, Pak. Iya, iya, iya. Ada atletmu yang akan berangkat Ya, ke juara nasional untuk mengharumkan nama Tanjung Merawa dan Kabupaten Deli Serdang. ya. Jadi kami pernah kami ajukan surat, tapi tidak ada balasan ataupun tanggapan sama sekali. Mudah-mudahan malam hari ini mendapatkan berkah kita, hujan deras, Amin. sehingga Pak Camat kita menonton nih di Cakap Tamora, ataupun Amin. ada informasi dari kawan-kawan ke Pak Camat, ataupun kami langsung nanti menghubungi Pak Camat dan kami termotivasi agar Pak Camat bisa hadir di Cakap Tamora menjelaskan semua apa keluh kesah Siap. dari seorang Bang Hairul dan kawan-kawan yang sudah hadir di Cakap Tamora. Siap. Itu menjadi prioritas kami. Siap. Ya, ditunggu ya Pak Camat. Nah, kami mau bercerita sedikit. Cakap Tamora hadir di Tanjung Merawa ini memang kita lahirkan
dari sebuah dasar keikhlasan. Dan bukan, kita tahu finansial itu penting, Benar. tapi bukan yang utama. Iya. Artinya bagaimana cakap-cakap Tamora hadir di tengah-tengah masyarakat Tanjung Brawa, anak-anak muda Tanjung Brawa bisa mengedukasi, mengupkan segala bentuk kreativitas yang ada di Tanjung Brawa yang selama ini tidak dilihat di lingkungan luar, baik itu di daerah kita Tanjung Brawa, Kabupaten Deli Serdang, Medan, dan di luar kota sana di Jawa atau Jakarta, Bandung. Kami kepengen kita punya ikon gitu. Kita punya anak-anak muda yang penuh kreativitas dan bisa menjadi apa ya, menjadi role model di luar sana gitu. Jadi artinya bukan semua hanya gujuk-gujuk finansial dan finansial. Tapi bahkan dari sebuah kreativitas bisa melahirkan finansial yang besar gitu. Artinya bagi kami finansial adalah sebuah bonus, tapi yang paling penting adalah kreativitas, edukasi ya, dan pemberdayaan anak muda dan masyarakat, baik itu sektor-sektor olahraga, seni, budaya, ya, UMKM dan lain-lainnya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di Cakap-Cakap Tamora. Yang mau kami tanyakan, apa harapan seorang Bang Hairul ini? Harapan, pesan, kritikan juga boleh buat Cakap-Cakap Tamora agar saya host dan kawan-kawan tim kreatif bisa bisa mengupgrade ini apa kekurangan kita selama ini gitu. Bisa Abang sampaikan di depan kamera Cakap-Cakap Tamora. Harapan saya untuk Cakap-Cakap Tamora, untuk seluruh kru, host, saya harap bisa lebih prestasinya bisa lebih tinggi lagi, bisa dikenal halayak luar, dan terutama banyak subscribernya, yang like dan suka ya Bang ya. Ya, benar memang namanya YouTube pasti kalau bisa subscribernya banyak. Benar. Tapi bagi kami di Cakap-Cakap Tamora, subscriber, like, komen itu bukan adalah sebuah hambatan bagi kami. Yang penting kami terus berkarya di depan kamera kami yang tak seberapa ini. Tapi paling tidak ada sebuah kontribusi besar kami anak-anak muda Tanjung Brawa, dan bahkan bukan semua orang yang memikirkan hal sekecil ini, tapi kami sekecil ini sudah kami pikirkan, walaupun tidak mendapatkan finansial pundi-pundi yang besar, tapi kami membantu kinerja pemerintah Kecamatan Tanjung Brawa baik di Kabupaten Deli Serdang. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan Bang Hairul. Semoga apa yang kita cakapkan pada malam hari ini mengedukasi ya, memberikan manfaat buat Kecamatan Tanjung Brawa dan seluruh masyarakat Tanjung Brawa. Terima kasih Bang Hairul. Sama-sama Bang. Semoga sehat dan sukses ya dalam berkarir. Amin. Semoga ke depan bisa menjadi atlet Olimpiade. Amin. Ya Itu doa kami di Cakap Tamora. Amin. Oke Bang, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih nih buat kawan-kawan Cakap Tamora. Terima kasih juga selalu setia bersama kami di Cakap-Cakap Tamora. Jangan lupa terus like, subscribe ya, komen di channel YouTube Cakap Tamora. Semoga apa yang kami berikan malam hari ini, Cakap-Cakap malam hari ini mengedukasi seluruh masyarakat Tanjung Brawa. Saya Darmadi Putra Tosud. Saya Muhammad Hairul. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.